atas rahmat serta penyertaan-Mu sepanjang hidup dan kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang validitas dan reliabilitas bukti soal. Baiklah, kami ini dari kelompok 3 ya, yang beranggotakan saya sendiri Siti Juliani, kemudian Citra Sistawati, ada Rema, dan juga Randa dan Rani. Kebetulan Citra sama Rema ini kayaknya belum datang. Baiklah, kita langsung saja ya. Di sini validitas itu teman-teman adalah merupakan suatu validitas bukti soal yang sangat penting dalam pengukuran kualitas tes, karena menentukan sejauh mana bukti soal tersebut dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan atau karakteristik yang diukur. Jadi validitas ini dapat dikatakan sebagai pengukuran ya bukti soal itu, di mana bukti soal itu dapat memberikan informasi yang akurat atau valid. Nah, sebelum guru menggunakan suatu tes, hendaknya guru mengukur terlebih dahulu derajat validitasnya berdasarkan kriteria tersebut. Kenapa? Karena setiap soal itu biasanya bisa ada yang sedang, rendah, ataupun bukan. Jadi dari situ seharusnya guru harus melihat terlebih dahulu supaya soal-soal itu bisa memberikan informasi kepada siswa itu secara akurat atau bisa dipahami secara mudah oleh siswa. Kemudian menurut Brownlow ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas bukti soal. Nah, di sini ada 3 faktor ya teman-teman, yaitu faktor instrumen, faktor administrasi, evaluasi dan penskoran, dan faktor jawaban dari peserta didik. Kita akan bahas satu-satu. Nah, faktor instrumen evaluasi itu merupakan faktor yang mengembangkan instrumen evaluasi. Memang tidak instrumen evaluasi ini teman-teman mengembangkannya itu sangat tidaklah mudah. Kenapa? Karena jika instrumen evaluasi ini kurang baik, maka dapat berakibatkan hasil evaluasi yang kurang baik juga. Contohnya itu ada banyak contoh ya teman-teman, tetapi di sini kami mengambil salah satu contoh, yaitu seperti petunjuk pengerjaan soal. Jadi ketika seorang guru tidak memberikan informasi yang akurat atau tidak memberikan petunjuk yang benar untuk siswa mengerjakan soal-soal, otomatis mereka akan bisa kebingungan. Kemudian, seharusnya guru juga harus memberikan informasi itu dan juga petunjuk pengerjaan soal itu secara baik dan benar sesuai instrumen dari evaluasi tersebut. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor administrasi, evaluasi dan penskoran. Nah, di sini faktor ini adalah suatu penyimpangan atau kekeliruan seperti alokasi waktu untuk pengerjaan soal yang tidak proporsional, artinya alokasi waktu itu yang tidak sesuai seperti yang sudah ditentukan, dan itu juga bisa mempengaruhi validitas bukti soal. Kemudian peserta didik saling menyontek ketika ujian, kemudian kesalahan penskoran. Jadi teman-teman, faktor administrasi, evaluasi dan penskoran ini contohnya itu adalah alokasi waktu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, alokasi waktu itu harus sesuai seperti berdasarkan instrumen dari evaluasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada faktor jawaban dari peserta didik. Nah, di sini faktor ini lebih cenderung ke peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik itu biasanya bisa menjawab secara cepat. Mungkin karena alokasi waktu yang tidak sesuai, jadi peserta didik bisa cepat-cepat untuk mengerjakan soal ini. Jadi ketika mereka terlalu cepat menjawab soal, otomatis kan bisa tidak sesuai ya. Nah, jadi kemudian lebih dari itu ada juga dari penggunaan bahasa tentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Jadi biasanya kan kalau ada soal-soal yang bentuk uraian itu kan setiap siswa itu kan bervariasi. Jadi mungkin ada yang tidak sesuai seperti yang diinginkan. Kemudian ada dari sini validitas bukti soal ini akan dijelaskan oleh rekan Baik, jadi kita masuk pada jenis validitas bukti soal, di mana itu adalah validitas pembukaan. Pertama adalah validitas ini menggunakan kriteria yang sangat sederhana, yang dibandingkan dari sisi
yaitu analisis korelasi seperti yang sudah dipaparkan yang di depan, yaitu di situ kan terdapat ada keterangannya R itu conversion korelasi dan sigma X dan Y itu adalah jumlah produk dan X dan Y. Jadi korelasi perbedaan perangkat rumus seperti yang sudah di depan, yaitu R tadi kan konferensi korelasi. Jadi 1 dan 6 itu adalah bilangan tetap, di mana D itu juga perbedaan antara dua peringkat atau rank. Jadi N itu adalah jumlah sampel. Korelasi teknik sigma pancar dalam rumus seperti yang sudah dikeluarkan di atas. Sekarang kita masuk pada realitas. Reliabilitas butir soal adalah proses peninjauan kembali dan perbaikan terhadap pertanyaan atau soal ujian yang dianggap kurang sesuai, tidak relevan, atau memiliki kekurangan dalam forma, konten, atau kesulitan. Proses reliabilitas butir soal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang disajikan dalam ujian atau evaluasi memiliki kualitas yang baik, relevan, dan adil bagi semua peserta didik. Jadi reliabilitas ini adalah proses perbaikan dari soal yang kurang menjadi baik. Misalnya, menurut Groundline ada 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas butir soal. Faktor yang pertama, faktor panjang tes. Faktor panjang tes berarti banyak soal tes, semakin banyak soal maka akan semakin banyak sampel yang diukur, sehingga faktor tebakan akan semakin rendah. Yang kedua, faktor sebaran skor. Besarnya sebaran skor akan membuat tingkat reliabilitas menjadi lebih tinggi karena koefisien reliabilitas yang lebih besar dipengaruhi ketika peserta didik tetap pada posisi yang relatif sama dalam satu kelompok pengujian ke pengujian berikutnya. Yang selanjutnya, faktor tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal yang ideal untuk meningkatkan koefisien reliabilitas adalah soal yang menghasilkan sebaran skor berbentuk kurva normal. Yang selanjutnya, faktor objektivitas. Faktor objektivitas di sini menunjukkan skor tes kemampuan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Jenis-jenis reliabilitas butir soal. Yang pertama, koefisien stabilitas. Koefisien stabilitas adalah jenis reliabilitas yang menggunakan teknik tes yaitu memberikan tes kepada sekelompok individu kemudian diadakan pengumpulan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Yang kedua, koefisien ekovalen. Koefisien ekovalen adalah jenis mengorelasikan dua buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Konsistensi internal adalah reliabilitas yang didapat dengan cara mengorelasikan dua buah tes dari kelompok yang sama, tetapi diambil dari butir-butir yang angka. Untuk memperoleh angka koefisien korelasi secara menyeluruh dari tes tersebut harus dihitung dari nomor-nomor kedua tes itu dengan rumus Verboom. Ya, N sama dengan panjang tes yang selalu sama dengan 2 karena seluruh tes 2 kali 1/2. Kesimpulan, validasi butir soal sangat penting dalam pengukuran kualitas tes karena menentukan sejauh mana butir soal tersebut dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan dan karakteristik
yang diukur. Validasi untuk soal merujuk pada sejauh mana suatu pertanyaan atau pernyataan dalam tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Rehabilitasi untuk soal adalah proses peninjauan kembali dan perbaikan terhadap pertanyaan atau soal ujian yang dianggap kurang sesuai, tidak relevan, atau memiliki kekurangan dalam format, konten, atau kesulitan. Proses rehabilitas untuk soal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang disajikan dalam ujian atau evaluasi memiliki kualitas yang baik, relevan, dan adil bagi semua peserta ujian. Sekian presentasinya. Kami ada kalau ada pertanyaan silakan. Teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baiklah teman-teman, belum pertanyaan berarti sudah di-share di grup ya. Jadi untuk pertanyaannya akan kami jawab di Word. Silakan teman-teman bisa membacanya di Word. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan tutup presentasinya. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan jawab. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kita nanti kepada apa yang baik kami bersyukur atas berkat yang telah kami berikan pada hari ini. Semoga kami mendapat berkumpul tetap ini untuk perkuliahan. Sekarang kami telah selesai. Semoga apa yang kami presentasikan tadi agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.